Kemudian tentang perubahan kontrak. Perubahan kontrak dari Permen 14 itu bisa karena apa? Karena adanya perubahan pekerjaan. Terima kasih, host dari Balai Jakon Wilayah 6 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian peserta Zoom, BIMTEK memahami kontrak konstruksi, izinkan saya menyampaikan materi tentang memahami kontrak konstruksi, terutama tentang pemahaman dokumen kontrak kerja konstruksi SSUK syarat-syarat umum kontrak dan SSKK syarat-syarat khusus kontrak. Mungkin tadi pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah menerima materi tentang kebijakan dari Pak Dr. TN ya, sebagai Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, di mana kebijakan mulai dari Undang-Undang 2, PP 22, kemudian Perpres 16, dan terakhir Permen PU nomor 14 tahun 2020 ini. Lah itu kami anggap mungkin sebagai aturan teknisnya. Nah, tadi pagi menerima juga materi dari Bu Elis tentang ini apa namanya batang tubuh surat perjanjian. Mungkin yang terdiri dari beberapa pasal yang menyebutkan apa saja yang menjadi perjanjian antara pihak penyedia dan pihak pengguna. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini ada sebagian dari pengguna jasa, ada sebagian dari penyedia jasa, ada dari akademisi, mungkin ada dari praktisi. Nah, materi yang ketiga ini tentang pemahaman SSUK, SSKK. Mengapa kita harus memahami tentang kontrak konstruksi ini? Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya Bapak Ibu tentu supaya meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan kontrak, sehingga tujuan dari kontrak itu sendiri dapat tercapai. Jadi jangan sampai kontrak itu terjadi kemudian ada putus kontrak. Pemerintah menganggarkan melalui APBN maupun APBD untuk membangun bangunan konstruksi baik. Maaf Pak Yan, kalau bisa suaranya barangkali agak sedikit, agak dekat sedikit ke ini Pak, ke mikrofon, agak kurang jelas kedengaran Pak. Oh oke. Jadi Bapak Ibu bisa ini apa namanya tujuan memahami kontrak ini supaya meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan kontrak. Supaya apa? Supaya proses pelaksanaan kontrak itu bisa sampai akhirnya tidak menemui kendala apapun juga. Walaupun toh ada kendala di perjalanannya, tapi kita sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut tentunya dengan memahami tentang kontrak konstruksi. Nah, outline materi kita pada sore hari ini adalah pertama itu syarat-syarat umum kontrak SSUK dan syarat-syarat khusus kontrak. Sebelumnya mungkin kita pahami dulu tentang tahapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Di sini ada tahapan mulai dari SPPBJ, rapat persiapan pendatangan kontrak, tanda tangan kontrak. Ini ranahnya ranah PPK. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, dalam Perpres 16 di pasal 11, PPK itu menetapkan rancangan kontrak. Nah, di awalnya. Kemudian proses tender. Lalu terjadi kontrak. PPK itu apa tugasnya? PPK mengendalikan pelaksanaan kontrak. Tadi dia menetapkan rancangan kontrak, proses tender, ada pemenangnya, ada perjanjian antara penyedia dan pengguna, lalu dikendalikanlah kontrak tersebut. Nah, bagaimana cara mengendalikan kontrak? Tentunya ada tahapan-tahapannya. Inilah yang ada di dalam Permen 14 itu. Bagaimana caranya tugas PPK mengendalikan kontrak sehingga proses kontrak bisa berjalan dan hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan dari sisi kontrak. Lalu di situ ada tahapan penyerahan lokasi, surat perintah kerja, PCM, tanggal mulai kerja, pembayaran uang muka, mobilisasi, mutual check, kalau istilah kita titik nol, prestasi pekerjaan, prosesnya bagaimana, MHO, pengakhiran pekerjaan, dan akhirnya kontrak. Nah, di situ dalam proses tanda tangan kontrak itu ada masa transisi pemilihan penyedia proses kontrak. Di situ ada pemilihan penyedia, ada BHAP diserahkan oleh Pokja kepada PPK. Lalu PPK mengadakan rapat persiapan penunjukan penyedia yang dihadiri oleh pemenang, calon pemenang pertama, oleh Pokja, dan di sana calon pemenang tadi menunjukkan sertifikat asli yang dia masukkan dalam penawarannya. Setelah itu ada proses sudah selesai dan memang memenuhi persyaratan penyedia tersebut,
rapat persiapan penandatangan kontrak, ada proses SPPBJ diberikan, rapat persiapan tanda tangan kontrak, penandatangan kontrak, dan sampai dengan penyerahan lokasi. Nah, itu tadi proses bagaimana kontrak itu bisa berjalan. Ini. Nah, nantinya dalam proses berjalannya kontrak, dalam pelaksanaan kontrak itu ada aturan pelaksanaannya. Mulai dari surat perjanjian. Nah, ini aturan pelaksanaan yang sesi ini adalah tentang syarat-syarat ini umum kontrak. Nah, syarat-syarat umum kontrak ini sifatnya settle, Bapak Ibu, tetap tidak bisa dirubah. Nah, nanti yang ada dalam syarat-syarat umum kontrak itu dijelaskan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Karena syarat khusus kontrak itu sifatnya isian. Tadi PPK menetapkan rancangan kontrak. Dia sudah menentukan rancangan kontrak tersebut tentang uang muka, kemudian masa berlakunya kontrak, kemudian mungkin kalau ada sengketa, ada permasalahan atau apa, lalu dimasukkan. Nah, di proses unwizing, proses unwizing dalam waktu proses tender, itu nanti mungkin ada penyedia yang pengen menambahi. Kalau ada persetujuan dari PPK melalui Pokja, silakan. Nah, kemudian setelah dapat proses pemenang, kontrak itu tadi yang sudah ada dalam dokumen kontrak, itulah yang akan menjadi kontrak yang akan ditandatangani. Nah, di sana ada salah satu khusus umum kontraknya yang sifatnya ini settle, tidak bisa ditambah dan dikurangi. Nah, isi apa itu? Salah satunya surat perintah kerja dan surat perjanjian. Di dalam surat perintah kerja, kalau ini SPK, ini untuk paket di bawah 200 juta, itu ada lingkup pekerjaan, hukum yang berlaku, larangan KKN, harga kontrak, uang muka, hak dan kewajiban penyedia, hak dan kewajiban pengguna, wakil sah pengguna jasa, sampai dengan penyelesaian perselisihan. Semua aturan pelaksanaan dalam proses kontrak itu ada semua di dalam SPK tersebut. Kemudian untuk konstruksi, untuk tender, paket di atas 200 juta, ini paket untuk konstruksi, itu syarat umum kontraknya berisi pertama A tentang ketentuan umum. Ketentuan umum itu berisi tentang definisi yang ada, bagaimana penerapannya, bahasa hukumnya, bahasanya apa, hukum yang berlaku, hukum di mana, korespondensinya siapa saja, wakil sah para pihak, pihak pertama pengguna itu siapa, pihak penyedia itu siapa, larangan korupsi, kolusi, nepotisme, asal materai, bahan, pembukuan, perpajakan, pengalihan seluruh kontrak, pengabaian penyedia mandiri, kemudian sampai dengan itikat baik. Nah, semuanya ada dibicarakan itu. Bapak Ibu mungkin nanti bisa dibaca saja bantainya. Tidak perlu saya baca sampai dengan 78 ini ya, terlalu banyak. Nanti kita lebih banyak ke diskusinya Bapak Ibu. Nah, disinilah nanti akan menuntun proses pelaksanaan kontrak itu. Nah, di sini sifatnya karena settle, belum ada ketentuan. Nah, bagaimana ketentuan itu nanti akan dibicarakan di syarat-syarat khusus kontraknya. Nah, di sini juga membicarakan tentang syarat umum kontrak, tentang pengadaan langsung, perorangan maupun badan usaha. Pengadaan langsung ini untuk di bawah 200 juta. Perlindungan di situ dibicarakan tentang apa? Jadi pengadaan langsung itu bisa perorangan maupun bisa badan usaha. Di sana dibicarakan tentang perlindungan tenaga kerja. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk ikut serta dalam program Badan Penanggulangan Jaminan Sosial. Jadi kalau untuk perorangan, penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk BPJS-nya. Kemudian apabila dibesarkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konsumsi. Minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan, itu untuk badan usaha. Lalu penanggungan dan risiko untuk perorangan. Penanggung risiko oleh penyedia dibatasi sebesar nilai pekerjaan yang dilaksanakan dan atau dapat ditanggung asuransi yang dibayar oleh penyedia atas biaya sendiri. Jadi intinya gini Bapak Ibu, perbedaan antara perorangan dan badan usaha, kalau badan perorangan dia menanggung sendiri semua prosesnya. Kalau badan usaha itu orang yang bekerja di badan usaha tersebut ditanggung oleh badan usaha itu. Ini kok agak macet ini ya. Nah ini,
perbedaan kalau untuk pengadaan langsung ya, pengadaan langsung di SPK, perbedaan antara perorangan dan badan usaha. Mulai dari penugasan personil. Kalau di perorangan tidak ada pengaturan. Kalau di badan usaha, penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh pengguna jasa. Jadi personil yang sudah disetujui oleh pengguna jasa, personil apa saja itu? Personil yang memang dimasukkan dalam pada waktu dia menawar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi tidak boleh dia mengerjakan personil di luar tersebut. Apabila ketahuan PPK tidak bertindak, ya PPK-nya juga salah. Jadi PPK bisa berhak melarang pekerjaan. Apabila personil yang bekerja itu misalnya namanya Abbas, tenaga ini apa namanya pelaksana lapangannya, tapi yang bekerja Tony, PPK maupun staf PPK mengetahui itu harus dihentikan dulu. Nah, kalau seandainya si Abbas tadi memang berhalangan tetap karena sakit, mungkin karena corona atau disuruh isolasi atau apa, misalnya kan dalam COVID ini wabah COVID ini misalnya. Itu bisa diadendum kontraknya, diganti tenaga pelaksana lapangannya tadi. Lalu untuk penanggulangan risiko, untuk perorangan, pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia dibatasi sebesar nilai pekerjaan yang dilaksanakan dan ditanggung oleh penyedia sendiri. Kalau untuk badan usaha, jadi badan usaha tidak membatasi kewajiban penangguhan dalam syarat ini, gitu. Jadi dia bertanggung jawab dengan pekerja yang ada di badan usaha tersebut. Kemudian ketentuan tentang penghentian dan pemutusan kontrak. Penyedia berada dalam keadaan pilot. Nah ini, kalau pemutusan kontrak, ini penghentian pemutusan kontrak. Kalau untuk perorangan, kalau untuk badan usaha apa? Penyedia berada dalam keadaan pilot yang diputuskan oleh pengadilan. Kalau di badan usaha tidak perlu keputusan pengadilan, dia menyatakan pilot atau dicatatkan oleh PPK pilot. Kalau di sini diputuskan oleh pengadilan, itu yang membedakan. Kemudian untuk surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak di surat perjanjian untuk tender dipakai di atas 200 juta, pengguna jasa membayar kepada penyedia jasa pelaksana pekerjaan dan dalam kontrak sebesar harga kontrak. Itu apa saja yang dibayar oleh penyedia jasa? Beban dia pajaknya, itu penyedia jasa membayarnya, bukan pengguna jasa. Jangan dikembalikan PPK yang membayarnya. Keuntungan dan biaya overhead umum di dalam harga kontraknya. Biaya pelaksana pekerjaan dan biaya pendapat SMKK. Jadi dalam harga kontrak itu sudah ada komponen 4 ini. Beban pajak, keuntungan, dan biaya overhead, biaya pelaksana pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK. Lalu, biaya penerapan SMKK itu sesuai dengan Permen 21 tahun 2019, itu diperhitungkan sendiri dalam total biaya penawaran. Dan besarnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bisa dikatakan, kalau memang kebutuhannya 1%, ya 1%. Kalau kebutuhannya 3%, 3%. Itu nanti bagaimana menetapkannya? Itu kan PPK sudah ada dalam ini apa namanya dalam BOQ-nya. Nanti penyedia menawar sesuai dengan kebutuhannya. Isi dari SMKK itu apa? Biayanya itu. Biaya itu digunakan untuk apa saja? Mulai dari ada 9 komponen. Penyiapan RKK, sosialisasi dan promosi, alat pelindung kerja, asuransi dan perjanjian, personil K3, fasilitas pelaksana kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli keselamatan, dan lain-lain terkait program K3. Ini sesuai dengan Permen nomor 21 tahun 2019. Kemudian RKK rencana keselamatan konstruksi pelaksanaan hasil penyempurnaan dari RKK penawaran. Jadi RKK pelaksanaan itu merupakan penyempurnaan dari penawaran. Mungkin penawarannya tidak sempurna, disempurnakan di pelaksanaan. Tapi yang paling penting, biaya untuk RKK untuk keselamatan konstruksi ini wajib untuk SMKK ini. Karena kalau tidak ada biaya, bagaimana bisa dilaksanakan? Ini sudah ada ketentuan sendiri. Bapak Ibu bisa mempelajari dalam Permen PU nomor 21 tahun 2019. Nah, kemudian di dalam syarat umum kontrak juga dibicarakan tentang penyesuaian harga. Di situ apa? Harga dalam kontrak dapat berubah sesuai dengan peraturan berlaku. Ada aturan sendiri bahwa ini apa namanya penyesuaian harga itu mungkin nanti besok ya sebenarnya kalau Bapak Ibu ini berbicara tentang apa tadi tentang pelaksanaan tender mungkin disampaikan juga. Pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaan lebih dari 18 bulan. Kemudian di bulan ke-13 lalu berlaku bagi seluruh kegiatan mata pembayaran kecuali komponen keuntungan, berlaku sesuai dengan jadwal pelaksanaannya. Kemudian menggunakan indeks penyesuaian harga yang
berasal dari asal barang. Misalnya barang tersebut, misalnya ini mesin mesin pompa dari Jerman karena barang impor. Nah, indeks kenaikan harga itu berdasarkan indeks harga yang ada di Jerman karena barangnya dari Jerman. Tapi kalau produksi lokal ya kita menggunakan indeks harga yang berlaku di Indonesia. Kemudian untuk jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adendum kontrak dapat diberikan di bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut. Jadi berlakunya bulan ke-13 sejak kontrak itu dimulai, ditandatangani. Nah, kalau adendum ada, sejak mulai adendum ditandatangani sampai ke bulan ke-13-nya. Kemudian, indeks yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak terlambat dibuat oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah. Jadi tanda kesalahan penyedia adalah indeks terendah. Kemudian untuk jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan. Ini tentang kalau ada penyesuaian harga. Penyesuaian harga ini bisa dipengaruhi karena mungkin inflasi. Tapi yang paling penting ini untuk kontrak tahun jamak. Kalau untuk single years itu tidak ada penyesuaian harganya. Karena ini untuk kontrak 18 bulan ke atas. Lalu tadi dibicarakan dengan Permen 21 ada 9 komponen yang harus dibiayai rencana keselamatan kerja. Ini penyedia mempresentasikan RKK-nya. Kemudian yang paling penting bagaimana di dalam syarat umum kontrak ini diatur juga tentang RKK. Nah, nanti diatur lagi dalam syarat khusus kontraknya. Rencana mutu pekerjaan konstruksi RMPK itu juga dibicarakan. Apa saja tentang RMPK? RMPK disusun mulai dari rencana pelaksanaan pekerjaan, method statement, kemudian rencana pemeriksaan dan pengujian, lalu pengendalian subpenyedia dan pemasok. Jadi itu 3 komponen isi dari RMPK, rencana mutu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ketentuan lain, penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi adendum. Mungkin pada waktu pelaksanaannya ada perubahan di lapangan. Tentunya rencana mutu pelaksanaan kerjanya, konstruksinya juga harus berubah. Karena apa? Pekerjaan berubah berarti rencana mutu pelaksanaan pasti berubah juga. Nah, itu ketika ada adendum, itu harus dimutakhirkan RPPK-nya. Pekerjaannya berubah, RPPK tidak dimutakhirkan, bagaimana mutunya bisa dijamin gitu. Itu tujuannya. Pemutakhirannya harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan. Ini makanya di setiap setiap penyedia itu harus mengerti tentang RMF, tentang K3, tentang keselamatan konstruksi, tentang mutu pekerjaan. Kemudian PPK, kalau PPK tidak mengerti apa? PPK di dalam Perpres 16 di pasal 11, PPK dapat dibantu oleh tim teknis. Itu juga dimasukkan di dalam Permen PU nomor 14. Kemudian ada ketentuan umum tentang definisi. Itu apa? Tentang kuasa pengguna anggaran pelaksanaan APBD. Itu definisinya apa? Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai kewenangan PA dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi perangkat daerah untuk APBD. Jadi Permen PU nomor 14 juga digunakan untuk bukan APBN saja, tapi bisa digunakan untuk APBD juga. Lalu tentang masa pelaksanaan kontrak. Jangka waktu untuk pelaksanaan kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPPK. Jadi jangka waktu pelaksanaan kontrak itu dimulai dari tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan. Maksudnya tanggal penyerahan pekerjaan itu berarti pekerjaan itu sudah diserahkan terakhir. Masa pemeliharaan kontrak masih berjalan, belum kontraknya dihentikan. Nah, pengertian tentang pengguna jasa yaitu adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi yang dapat berupa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen. Jadi yang namanya pengguna jasa itu bisa diberikan kepada pengguna anggaran. Tapi pengguna anggaran mungkin bisa mewakilkan kepada kuasa pengguna anggaran, menguasakan kepada KPA, dan bisa dikuasakan kepada PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian definisi lagi tentang pengguna anggaran. Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara, lembaga perangkat daerah, ini untuk APBN. Lalu ada tentang pemutusan kontrak juga di dalam ini pelaksanaannya.
ada tentang pemutusan kontrak, apa saja yang dibahas dan disepakati dalam beberapa persiapan ini. Apa namanya? Ini ada ini materinya apa? Pelaksanaan, penyelesaian, addendum dan pemutusan kontrak. Lalu mulai dari rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Dalam Permen 14 apa saja yang dibicarakan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut. Mulai dari program mutu, lalu organisasi kerjanya, kesesuaian personil dan peralatan yang dipersyaratkan dalam kontraknya, tata cara pengatur dan pelaksanaan, rencana kerja, jadwal mobilisasi, rencana pelaksanaan, hal yang tidak perlu. Pejabat panitia peneliti pelaksana kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak. Apabila ada perubahan kontrak, itu tugasnya adalah pejabat atau panitia peneliti pelaksana kontrak, bukan PPK. PPK tersebut menerima setelah dinilai oleh layak oleh pejabat atau panitia peneliti kontrak, baru kontrak itu bisa diadendum. Kalau tanpa itu ya berarti tidak layak. Berarti harus ada kelayakan dulu untuk adendum kontrak tersebut. Kemudian tentang perubahan kontrak. Perubahan kontrak dari Permen 14 itu bisa karena apa? Karena adanya perubahan pekerjaan, adanya perubahan harga kontrak, adanya perubahan jadwal, adanya personel inti, dan atau perubahan kontrak disebabkan masalah administrasi. Personel inti, misalnya tadi, ada personil misalnya manajernya, atau katakanlah leadernya kena COVID, meninggal. Ya tidak mungkin dia bisa bekerja, kan? Anwanya tidak mungkin bekerja, makanya di pergantian personil, itu adendum. Apabila ada pergantian isi kontrak, itu adendum. Kemudian ini tadi, nah adendumnya apa? Tentang personil. Kemudian ada tentang administrasi. Apa saja dari administrasi ini? Misalnya, direktur perusahaan tersebut meninggal. Berarti kontraknya kan harus diadendum. Berarti pergantian direktur. Atau PPK yang tanda tangan kontrak tersebut bermasalah dengan hukum atau pindah dipromosikan ke jabatan lain. Dia tidak menjabat PPK. Tentu dia PPK-nya berganti. Nah, itu berarti ada adendum tentang administrasi kontrak tersebut. Lalu perubahan pekerjaan. Dalam Permen PU, dalam hal ada perbedaan kondisi pekerjaan saat pelaksanaan dengan KAK, jadi ada perbedaan antara kondisi pekerjaan saat pelaksanaan dengan KAK, itu bagaimana? Itu tentu ada perubahan yang adendum kontraknya. Misalnya menambah atau mengurangi volume waktu penugasan yang tersebut dalam KAK. Volumenya berkurang ataupun bertambah. Tidak sesuai lagi dengan KAK, berarti KAK-nya berubah. Mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK atau kontrak. Mengurangi atau menambahi dan perubahan jadwal. Lalu dalam hal tidak ada perbedaan kondisi pekerjaan saat pelaksanaan KAK. Itu apa saja? Tapi ini masih tetap perubahan kontraknya. Mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK, mengurangi atau menambah jenis pekerjaan. Berarti harus ada adendum kontraknya. Lalu tentang perubahan harga kontrak. Perubahan harga kontrak itu bisa berupa perubahan pekerjaan, penyusunan harga dan atau peristiwa kompensasi. Jadi perubahan harga kontrak itu karena perubahan pekerjaannya tadi mungkin tadinya misalnya tembok semua sepanjang 1000 meter, tapi ternyata berubah, tembok menjadi 500 meter, yang 500 meter lagi berubah menjadi siring pasangan. Itu mungkin untuk diirigasi. Kalau di rumah mungkin pagar yang tadinya 2 meter tingginya menjadi 1,5 meter, sisanya menjadi untuk rumah satpam misalnya. Kemudian ada penyesuaian harga. Ini untuk kontrak multi-years, kontrak yang lebih dari 18 bulan. Peristiwa kompensasi, mungkin terjadi keadaan kahar, berarti pekerjaannya tidak bisa pekerjaan berhenti. Lalu diberikan perpanjangan waktu karena pekerjaan tadi terhenti. Mungkin terjadi karena keadaan corona ini. Kan corona ini kemarin kan awal corona karena daerah tersebut mungkin zona hitam atau zona merah, dihentikan tersebut, tidak boleh ada pekerjaan di sana. Dihentikan katakanlah 1 bulan. Lalu setelah 1 bulan boleh bekerja lagi. Kan berarti keterlambatan 1 bulan. Nah, penyedia bisa meminta kompensasi berdasarkan ada himbauan dari pejabat berwenang, bukan karena diatur-atur atau karena kong kali kong dengan PPK, supaya memang karena terlambat dibuat seolah-olah ini memang ada ada kompensasi. Karena kompensasi tersebut disebabkan oleh keadaan kahar. Nah, keadaan kahar itu yang menyatakannya adalah pejabat yang berwenang. Kemudian perubahan jadwal pelaksanaan. Apa saja ini
ini perubahan jadwal pelaksanaan, perubahan pekerjaannya yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan itu, perpanjangan masa kontrak dan atau peristiwa kompensasi. Jadi peristiwa kompensasi ini juga mempengaruhi ini apa namanya perubahan jadwal pelaksanaan. Peristiwa kompensasi mungkin disebabkan oleh karena keadaan kahar ataupun hal-hal yang lain. Gitu. Lalu tentang personil manajerial. Mungkin tadi kan disebutkan ada pergantian personil inti. Pergantian personil manajerial dilakukan jika pengguna jasa menilai bahwa personil manajerial. Jadi misalnya gini, PPK tersebut melihat kok personil ini dia tidak punya kemampuan. Tidak bisa ditanya tentang ini, tidak ngerti gitu. Nah, itu berarti kan perlu diganti. Atau di lokasi pekerjaan mabuk-mabukan. Ditanya oleh PPK, ngajak berantem gitu. Berantem kalau tidak baik, PPK bisa meminta diganti. Kemudian personil tersini disuruh menerapkan bahwa di lapangan harus memakai sepatu proyek, harus memakai ini apa namanya, memakai ransel, harus memakai topi, memakai sarung tangan, tapi dia tidak melaksanakan. Ini bisa juga diganti. Kemudian dia mengabaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu ada pengawas lapangan ataupun ini konsultan supervisi yang ini meminta informasi, dia tidak ada di tempat. Nah ini bisa PPK bisa minta ganti. Jadi perubahan personil manajer mendapat persetujuan pengguna jasa dan dituangkan dalam adendum kontrak. Jadi setiap ada perubahan dalam isi kontrak, baik waktu, baik harga, baik personil, itu semuanya harus diadendum dan harus mendapat persetujuan pengguna jasa. Kemudian, nah ini tadi keadaan kahar yang bisa mengakibatkan pekerjaan tersebut terganggu dan bisa mengakibatkan implikasi apa? Tadi kompensasi tadi. Ketentuan tentang pemberitahuan keadaan kahar. Itu PPK maupun penyedia jasa dalam waktu paling lama 14 hari kalau sejak menyadari terjadi keadaan kahar. Jadi kalau ada keadaan kahar itu, penyedia jasa atau PPK bisa melaporkan. Tapi yang paling pokok ini sebenarnya penyedia jasa karena dia berkepentingan menyelesaikan kerjaannya. PPK menerima. Kalau menerima sesuai dengan spek dalam kontrak, ya diterima. Kalau tidak sesuai spek, ya ditolak. Jadi kalau terjadi keadaan kahar, paling lama 14 hari kalau sejak menyadari terjadi keadaan kahar. Menyertakan bukti keadaan kahar. Nah, bukti keadaan kahar itu apa? Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan undang-undang ataupun foto, video, dokumentasi. Jadi kalau tadi tentang misalnya tentang pembatasan pekerjaan di wilayah tersebut, berarti ada pernyataan mungkin dari gubernur, mungkin dari bupati ataupun wali kota, gitu. Kemudian kalau memang diperlukan video, ada foto atau video, ini misalnya terjadi karena banjir, misalnya banjir bandang, merusak bangunan tersebut, mungkin bisa video atau fotonya. Pak, pada waktu banjir Pak, kami nggak ada di lokasi Pak, banjirnya malam, nggak ada kerja. Bagaimana kami tahu? Ya mungkin foto pada waktu setelah selesai banjir. Kadang setelah banjir tersebut tidak ada, tapi kerusakan bangunan akibat banjir. Karena apa? Pemerintah setempat pasti tahu bahwa terjadi banjir bandang gitu. Lalu menyertakan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan. Jadi apa saja? Video dokumentasi pekerjaan yang terdampak. Berapa pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kalau ada banjir tadi, atau kalau keadaan corona, berapa pekerjaan yang sudah diselesaikan, dibangun pada waktu pekerjaan itu dihentikan. Melihat apalagi identifikasi tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan. Berapa bulan pekerjaannya terlambat karena keadaan kahar tersebut. Dan dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan dan apabila ada gitu. Ini tadi yang apa namanya yang harus diperhatikan oleh penyedia maupun pengguna apabila terjadi keadaan kahar. Keadaan kahar ini adalah keadaan yang tidak yang tidak bisa diduga, yang tidak diinginkan, yang tidak bisa diduga kapan terjadinya dan kapan selesainya. Itu yang namanya keadaan kahar. Nah, keadaan kahar juga bisa terjadi penghentian pekerjaan. Itu bisa bersifat sementara, bisa bersifat permanen, sebagian dan atau seluruhnya. Lihat dari situasinya. Lalu penghentian seluruh pekerjaan, maka kontrak dihentikan sementara atau kontrak diberhentikan permanen. Contoh Bapak Ibu, pada waktu ada kejadian
jembatan Dunga di Papua kan itu diserang oleh kelompok bersenjata di sana, Istaka Karya kalau nggak salah waktu itu. Kan setelah penyerangan tersebut banyak yang meninggal pekerjanya, pekerjaan tersebut dihentikan sementara. Tapi melihat keadaan makin tidak kondusif, akhirnya dihentikan permanen. Dilihat dulu kondisinya. Kalau memang bisa dihentikan sementara, mungkin melihat keadaan aman, gitu, atau kondisi banjir dihentikan sementara, atau kondisi corona dihentikan sementara dulu. Tapi ternyata coronanya berkepanjangan, malah lebih parah lagi, bisa dihentikan permanen gitu. Dilihat kondisinya. Itu tadi apa namanya penghentian pekerjaan karena keadaan kahar. Nah, ini tentang pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak dilakukan dengan ini apa namanya dengan memberikan surat peringatan ya. Jadi pemutusan kontrak itu tidak semena-mena, tidak apa diskriminatif, tidak seenak-enaknya. Ada surat peringatannya. Dan itu ada juga ini apa namanya ketentuan tidak perlu diberikan surat peringatan apabila telah ada putusan pidana. Apabila dia ada putusan pidananya, mungkin perusahaan ini kena pidana ya langsung dihentikan. Diputuskan, bukan dihentikan, pemutusan ya. Karena yang namanya perbedaan pemutusan itu adalah penghentian sepihak. Kalau penghentian itu kesepakatan kedua pihak untuk kontraknya dihentikan. Lalu sudah 3 kali mendapat surat peringatan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan uang prestasi, baru ini putuskan kontraknya. Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa, jaminan harus sudah dicairkan sebelum dilakukan pemutusan kontrak. Jadi sebelum putus kontrak itu sudah dicairkan. Karena begitu kontrak sudah putus, jaminannya ya sudah tidak bisa dicairkan lagi, sudah tidak ada berlaku lagi gitu. Jaminan itu berlaku karena apa? Kontraknya masih berlaku. Makanya ada jaminan itu berlaku sampai dengan 14 hari. Karena ada masa klaimnya. Pencairan jaminan disertai dengan apa? Bukti selalu penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak, dokumen pendukung apabila diperlukan. Jadi supaya apa? Ketika ada nanti klaim dari penyedia, dia diputihkan sementara, ini ada buktinya sesuai dengan ada dalam isi kontrak dan ada bukti pendukungnya, ada surat peringatan, ada kondisi lapangannya memang tidak memenuhi persyaratan. Nah, pengakhiran kontrak. Pengakhiran kontrak disebabkan oleh penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak. Jadi adanya penyimpangan prosedur dalam bukan kesalahan para pihak. Contohnya mungkin karena keadaan kahar tadi. Tidak bisa bekerja lagi, akhirnya kontraknya diakhiri. Ruang lingkup pekerjaan kontrak sudah terwujud. Jadi kalau sudah terwujud, sudah penyerahan MHO, final handover, penyerahan terakhir, berarti sudah ada proses pengakhiran kontrak. Berarti kontrak itu sudah berakhir dan tidak bisa dilanjutkan kembali. Tentang harga satuan, pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akte kontrak. Jadi harga satuan itu dituangkan dalam adendum final. Untuk pekerjaan harga satuan, untuk pekerjaan lamsam, kontrak lamsam maksudnya. Pengakhiran pekerjaan kontrak dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir kontrak. Sama sebenarnya prinsipnya. Nah, berakhirnya kontrak itu disebabkan apa? Berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak pertama, pihak kedua sudah sepakat bahwa pekerjaannya sudah selesai. Atau pekerjaan ini tidak mungkin bisa diselesaikan karena keadaan memang memaksa, keamanan, karena penyakit, karena bencana alam. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. Lalu terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan. Jadi terpenuhinya hak dan kewajiban. Penyedia sudah melaksanakan haknya dan sudah menerima kewajibannya. Maksudnya dia sudah menyediakan bangunannya dan bayarnya sudah diterima. Pengguna, dia sudah menerima bangunannya sesuai dengan yang dituangkan dalam kontrak dan sudah membayar sesuai dengan haknya penyedia. Baru kontrak tersebut bisa diakhiri. Jam kerja dan lembur. Personil yang bekerja melebihi batas waktu lembur yang diizinkan wajib diganti oleh personil lain dan personil pengganti harus mendapat izin dari pengguna jasa. Ini kita tidak usah berpengaruh dengan Omnibus Law tadi ya, kita tidak tahu nih. Karena juga menyebut ada aturan jam kerja juga. Tapi tentang Permen 14, bahwa personil yang bekerja melebihi batas waktu lembur diizinkan wajib diganti oleh personil lain. Jam kerja dan lembur
orang hari atau standar suatu jam itu 8 jam. Terdiri atas 7 jam bekerja dan 1 jam istirahat, itu sudah standar. Tidak boleh dirubah-rubah. Ini berdasarkan Permen 14. Hari kerja. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di koleksi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundangan dinyatakan sebagai hari libur. Kan sudah hari libur, cuti nasional. Itu tidak boleh bekerja. Karena memang cuti nasional. Kecuali dinyatakan lain dalam kontrak. Bahwa mungkin karena untuk percepatan. Kedua, PPK memberikan izin. Mungkin untuk percepatan. Dan kesepakatan juga. Penyedia mampu menyediakan. Pekerjaan tidak dapat ditunda atau untuk keselamatan perlindungan masyarakat, mungkin untuk bangunan bencana alam. Karena apa? Yang terdampak bencana alam itu memerlukan sanitasi misalnya, memerlukan rumah tempat tinggal, gitu. Itu otomatis harus lembur gitu. Harus pada waktu hari kerja tetap harus bekerja. Ini tentang kerjasama antara penyedia dan subpenyedia. Permen PU 14 tahun 2020 menyatakan pelaksanaan kerjasama antara penyedia dan subpenyedia dilaporkan secara periodik kepada pengguna jasa dan diawasi oleh pengguna jasa serta dapat dibantu oleh direksi teknis. Jadi pelaksanaan kerja antara penyedia dan subpenyedia dilaporkan secara periodik, dilaporkan ya. PPK harus tahu kerjasama tersebut. Jangan sampai gini, ketika pekerjaan sudah selesai, sudah serah terima, subpenyedia datang kepada PPK, melaporkan, Pak PPK, kami mau menagih tagihan material yang sudah belum dibayarkan, Pak. Ini oleh penyedia. PPK beralasan, mengapa kamu tidak menjadi penyedia? Penyedianya sudah pergi, Pak. Penyedianya pakainya ini ada di Makassar, misalnya. Penyedianya dari Jakarta sudah pergi. Nah, PPK-nya tersebut, misalnya, begitu kontrak pembayaran, apa mau proses pembayaran, PPK sudah harus tahu sudah belum kewajiban penyedia tersebut kepada subpenyedianya. Kalau belum dilaksanakan kewajibannya, jangan dulu dibayarkan semuanya. Itu tadi, PPK akan kena menjadi masalah. Nah, pengertiannya, subpenyedia adalah penyedia dengan kualifikasi kecil untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Berarti pekerjaan penunjang. Penyedia spesialis untuk sebagai pekerjaan utama. Sebagian ya, bukan seluruh pekerjaan, sebagai pekerjaan utama. Itu ada spesialis, ada SBU spesialis sendiri. Kemudian di Permen PU 14 itu diatur juga tentang harga kontrak. Bukan ini bukan di ini jumlah kontrak ya, harga kontrak. Karena ini penawaran harga ini perdagangan ini. Perdagangan antara penyedia pengguna. Jadi ada harga kontrak, ada penawaran dalam prosesnya. Besaran harga kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jadi harga kontrak itu sesuai dengan penawaran yang telah dirubah. Mungkin sudah ada adendum gitu pada waktu proses kontrak berjalan. Pembayaran denda dan ganti rugi. Jadi besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi adalah besaran denda pelanggaran subkontrak. Nah, besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak, sebesar nilai pekerjaan subkontrak. Misalnya pekerjaan subkontrak tersebut 500 juta. Yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan. Disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan, berarti dia kena denda. Denda pelanggaran sebesar 500 juta tersebut. Ini sesuai yang ada dalam Permen 14. Kemudian tentang penyelesaian perselisihan sengketa, itu diatur juga. Penyelesaian perselisihan sengketa atau sengketa antara pihak ditempuh melalui tahapan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi dan konsiliasi itu menggunakan dewan sengketa, ada aturan sendiri, dan arbitrase menggunakan badan arbitrase. Bisa menggunakan BANI, bisa juga menggunakan BADAPSKI, badan arbitrase yang diakui. Jadi para pihak bisa membuat dewan sengketa untuk mengganti di mediasi dan konsiliasi tadi. Jika digunakan dewan sengketa untuk menggantikan tahapan mediasi dan konsiliasi, maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh panitia sebelum penandatangan kontrak. Jadi pada waktu sebelum tanda tangan kontrak ada rapat persiapan tanda tangan kontrak. Nah, itu dibicarakan. Nanti seandainya ada sengketa bagaimana penyelesaian? Kita menggunakan mediasi, konsiliasi, tapi kita diwakilkan kepada dewan sengketa yang akan menjadi mediasi kita tadi.
Nah, itu sudah disantumkan siapa nama anggota nama orang yang menjadi dewan sengketa tersebut. Nah, kemudian ada catatan juga, penyelesaian sengketa melalui tahapan. Tahapan pertama apa? Musyawarah. Tahapan kedua apa? Mediasi, konsiliasi, ketiga arbitrase. Tidak bisa terlaksana melalui pengadilan. Tapi ini harus dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontraknya. Kalau tidak ada, bagaimana proses pelaksanaannya? Karena apa? Karena namanya syarat-syarat khusus kontrak maupun syarat-syarat kontrak merupakan aturan pelaksanaan proses kontrak itu berjalan. Gitu. Ketika tidak ada aturan tersebut, kita melaksanakan, nah itu akan menjadi permasalahan sendiri di kemudian hari nanti. Tadi sudah isi tentang syarat-syarat umum kontrak dan aturan-aturan pendukungnya yang ada dalam Permen 14. Kita bicara lagi tentang syarat-syarat khusus kontrak. Ini merupakan isian yang ada di dalam syarat-syarat umum kontrak yang sudah ditentukan oleh pengguna jasa. Lalu disepakati pada waktu rapat persiapan dan dilaksanakan pada waktu pelaksanaan kontrak. Apa isi syarat-syarat khusus kontrak tersebut? Syarat-syarat khusus kontrak untuk pekerjaan konstruksi itu berisi tentang korespondensi, wakil sah para pihak, pencairan jaminan, bagaimana prosesnya nanti akan dibicarakan di belakangnya, masa pelaksanaan pekerjaannya, masa pelaksanaan untuk serah terima sebagian pekerjaan apabila ada kontrak, ini kontrak apa parsial, ada bagian kontrak. Biasanya ini untuk kontrak jalan ya, karena kalau kontrak jalan begitu pekerjaan itu sudah selesai, jalan tersebut tidak bisa digunakan misalnya. Karena apa? Seluruh kontrak belum selesai. Itu kan repot juga gitu. Atau mungkin membangun rumah sakit karena diperlukan ruang UGD-nya sudah selesai, diserah terimakan parsial, walaupun bangunan lainnya belum selesai, itu bisa serah terima parsial. Dibicarakan juga tentang masa pemeliharaannya. Lalu serah terima sebagian pekerjaan, serah terima tentang parsial tadi ya. Masa pemeliharaan untuk serah terima sebagian pekerjaan. Gambar asbuil drawing, gambar terpasang, dan pedoman pengoperasian dan perawatannya. Itu diisi dalam syarat-syarat khusus kontrak. Pembayaran tagihan, apakah menggunakan termin, apakah menggunakan ini montir sertifikat, apakah menggunakan milestone, tahapan-tahapan gitu. Tergantung kesepakatan dalam isi kontraknya. Hak dan kewajiban penyedia, apa saja hak dan kewajiban penyedia, itu dituangkan juga dalam syarat-syarat khusus kontrak. Lalu tindakan penyedia yang menyarankan persetujuan pengguna, apa saja tindakan penyedia, misalnya mengganti tenaga manajerial di lapangan, harus ini, merubah merubah bentuk bangunan, harus mendapat persetujuan juga dari pengguna, tidak bisa penyedia, karena ini tidak mungkin Pak, langsung saja dirubah. Gitu. Tapi harus dilihat dulu, karena apa? Nanti harus ada kajiannya. Kemudian tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pengawas pekerjaan. Kalau tadi oleh pengguna, sekarang cukup pengawas pekerjaan saja, tidak yang menjadi dokumen yang ada pada waktu proses pelaksanaan itu menjadi haknya siapa? Apakah haknya penyedia atau hanya pengguna? Itu dibicarakan juga dalam syarat-syarat khusus kontrak. Fasilitas apa saja yang diterima oleh penyedia? Peristiwa kompensasi apa saja yang bisa dilaksanakan? Mungkin peristiwa kompensasi, penambahan waktu, penambahan biaya, memberikan fasilitas peralatan, fasilitas lokasi, itu dibicarakan juga, ada di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Besaran uang muka untuk paket untuk paket kecil, penyedia kecil itu 30% maksimal. Kalau penyedia besar itu 20% maksimal ya. Itu maksimal, boleh di bawah sana. Penyedia kecil boleh nggak 20? Boleh. Yang tidak boleh melebihi dari 30% dari harga kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaannya. Lalu denda akibat keterlambatan bagaimana? Umur konstruksi dan pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan. Tadi pagi mungkin disinggung juga tentang kegagalan bangunan ya. Berapa lama persyaratan gagal bangunan? Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Itu dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Nah, ini
Kita bahas satu persatu ya tentang syarat-syarat khusus kontrak. Mulai dari korespondensi. Korespondensi itu berisi alamat para pihak. Jadi alamatnya PPK itu jelas di mana alamatnya. Alamat PPK itu Balai ini Jalan Jembatan Makassar misalnya. Mencakup nama, alamat, websitenya, email, dan faksimilenya. Penyedianya. Karena apa? Kadangkala banyak kejadian begitu ada permasalahan, alamat penyedianya fiktif di tengah sawah. Itu kami dulu pernah mendapat ini ya, pada waktu sosialisasi Perpres 16 dulu dari ini ya, dari apa namanya? Dari LKPP pernah ada katanya kasus seperti UPS DKI itu dari yang diperiksa oleh KPK, alamatnya itu ada di Surabaya. Begitu tim datang ke Surabaya, alamatnya apa? Di tengah sawah katanya. Nah, itu yang menandakan bahwa niat dari penyedianya ini sudah tidak bagus, alamatnya saja sudah difiktifkan. Lalu wakil sah para pihak. Sebaiknya ada pemberitahuan dari pihak ke-1 secara khusus tentang wakil sah pada pihak ke-1. Dalam hal pihak kedua menunjuk wakil sah pihak kedua. Disarankan agar ada pemberitahuan kepada pihak ke-1 secara tertulis. Jadi kalau wakil sah pihak ke-1 itu siapa? Misalnya PPK-nya siapa namanya? Gitu. Wakil sahnya siapa? Kemudian pihak kedua, penyedia direkturnya namanya Tony, wakil sahnya siapa? Mungkin Abbas gitu. Nah, ada pemberitahuan tertulis supaya tahu begitu melapor, begitu dia berhadapan, oh ini benar wakil sah dari pihak ke-1 dan ini benar wakil sah dari pihak kedua. Pencairan jaminan. Bagaimana tentang ketentuan pencairan jaminannya tersebut dan penyetoran jaminan gitu. Misalnya jaminan pelaksanaan. Karena ada uang prestasi, jaminan harus dicairkan. Jaminan pemeliharaan. Waktu pemeliharaan ada kerusakan tidak diperbaiki. Jaminan pemeliharaannya dicairkan. Dan setoran jaminan kemana? Setoran jaminan itu ke kas negara. Bukan ke kas PPK. Bukan ke kas penyedia. Ini ke kas penyedia. Masuk rekening penyedia, rekeningnya dibekukan. Sampai pekerjaannya di apa namanya diselesaikan gitu. Yang namanya ini apa namanya setoran proyek itu baik itu apa namanya setoran proyek itu ada dua, setoran kas negara untuk jaminan, setoran pembayaran terbit untuk ke kas ke kas penyedia. Tidak ada kas bendahara, tidak ada kas PPK gitu. Apalagi kas kepala dinas. Masa pelaksanaan agar ditentukan terhitung sejak tanggal mulai kerja tentang tanggal SPMK ditandatangani yang tercantum dalam SPMK tersebut. Kemudian masa pelaksanaan untuk serah terima. Jadi masa gini, masa pelaksanaan itu bukan masa SPMK ditandatangani, masa tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. Jadi tercantum mulai kerjanya mulai kapan. Kemudian masa pelaksanaan untuk serah terima sebagian pekerjaan, kalau ada pekerjaan parsial, bagian kontrak, berisi bagian pekerjaan dan lama waktu pelaksanaan terhitung sejak TMK, tanggal mulai kerja. Masa pemeliharaan terhitung sejak PHO. Jadi PHO mulai tanggal 1 misalnya tanggal 30 Desember selama 6 bulan, berarti tanggal berapa? 30 Juni tahun berikutnya gitu. Kemudian serah terima sebagian pekerjaan apabila ada serah terima pekerjaan. Kalau ada pekerjaan parsial, diisi dengan bagian pekerjaan apa saja yang diserah terimakan secara parsial. Lalu masa pemeliharaan untuk serah terima sebagian pekerjaan. Jadi masa serah terimanya kapan? Masa pemeliharaannya kapan itu? Masa pemeliharaan pekerjaan untuk bagian yang diserah terimakan terhitung sejak tanggal serah terima pertama bagian pekerjaan. Gambar asbul drawing, gambar terpasang ya, dan pedoman pengoperasian dan perawatan. Ini ada batas waktu penyerahan dokumen asbilnya, dokumen gambar terpasangnya, gambar akhir ya. Pedoman pengoperasiannya bagaimana, dan perawatannya, maintenance-nya bagaimana. Kemudian tentang pembayaran tagihan. Itu ada batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP dan oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran. Ini semua ada dalam syarat khusus kontrak. Ada batasnya, ada tanggalnya, ada ketentuannya, berapa lama gitu.
dan juga ketentuan apalagi tentang hak dan kewajiban penyedia. Diisi dengan hak dan kewajiban penyedia selain yang tertulis dalam syarat-syarat umum kontrak. Jadi hak dan kewajiban penyedia apa saja yang ada dalam syarat-syarat umum kontrak yang tidak bisa diakomodir itu dimasukkan dalam syarat-syarat khusus kontrak ini gitu. Lalu tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pengguna. Tindakan apa saja dari penyedia yang mensyaratkan persetujuan pengguna? Misalnya mengganti tenaga manajerial, misalnya ada perubahan kondisi fisik bangunan di lapangan. Nah, itu. Jadi ada ketemu tindakan yang memerlukan persetujuan pengguna selain yang tertera dalam syarat umum kontrak. Mungkin dalam syarat umum kontrak sudah ada ketentuan, tapi tidak lengkap. Ada ketentuan yang lain. Mungkin dalam syarat umum kontrak tentang pergantian personil. Nah, lalu di dalam syarat umum kontrak pekerjaan apa saja yang bisa harus mensyaratkan tindakan penyedia yang memerlukan persetujuan pengguna gitu. Kemudian tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pengawas, tidak perlu sampai pengguna, sampai PPK, cuma pengawas saja. Ini tentang apa saja. Lalu tentang apa? Kesepakatan kepemilikan dokumen. Di sini disebutkan apa? Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut untuk penelitian dan riset. Jadi penyedia bisa menggunakan. Nah, itu dibicarakan dan dituliskan dalam syarat khusus kontrak. Ketika tidak ada ketentuan tersebut, dokumen maupun piranti lunak yang ada dalam proses pembangunan tersebut itu menjadi haknya PPK. Karena apa? Sudah diserahkan. Gitu. Tidak lagi bisa, walaupun alasannya untuk apapun juga. Tapi ketika ada ketentuan untuk penelitian dan riset, bisa dipinjamkan. Fasilitas. Ini menyebutkan fasilitas apa yang diberikan oleh PPK. Misalnya fasilitas jalan, misalnya perbaikan irigasi, ada jalan infeksi. Mungkin pemerintah mempunyai dump truck, penyedia pengguna mempunyai dump truck misalnya, mempunyai ekskavator yang bisa dipinjamkan. Kemudian tentang peristiwa kompensasi. Di sini bicarakan peristiwa kompensasi apa saja yang bisa diberikan. Misalnya ada penyakit yang menular, mungkin ada karena bencana alam, mungkin karena keadaan kahar tersebut, atau karena apa? Anggaran tidak tersedia. Berarti ada pemotongan atau apa gitu. Lalu besaran uang muka. Besaran uang muka untuk kontrak tahun jama yaitu maksimal 50% dari harga kontrak. Jadi besaran uang muka, ketentuan lagi. Pembayaran prestasi pekerjaan. Dibicarakan tentang apa? Ketentuan mengenai cara pembayaran prestasi pekerjaan, dokumen penunjangnya, dan besaran pembayaran untuk item peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama. Jadi di sini pembayaran prestasi pekerjaan itu cara pembayaran prestasi pekerjaan. Apakah dia menggunakan termin, misalnya kalau posisi progres 30 terminnya 25%, 50%, 75% dan 100%, atau kan berdasarkan progres lapangan. Kalau progresnya itu 50, dibayarkan 45%, sebagai 5% untuk ini sebagai saving, ini masa retensi sebagai retensi. Itu dibicarakan dalam syarat kontrak. Lalu dokumen penunjang juga apa? Misalnya, besaran pembayaran untuk item peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama. Ini misalnya untuk ini ya, ini material on-site gitu. Jadi tidak semua material on-site itu bisa dibayarkan. Kalau seperti rangka jembatan pada aplikasi, begitu rangka jembatan datang di lokasi, itu mungkin bisa dijadikan material on-site. Tapi kalau pasir, semen, mungkin besi atau apa ya tidak bisa dijadikan material on-site. Ketika dia putus kontrak, siapa yang bertanggung jawab dengan barang tersebut? Masa PPK yang akan ini menjadi penanggung jawabnya? Padahal produksi barangnya belum ada gitu. Pembayaran bahan dan atau peralatan, penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan atau peralatan yang menjadi material on-site tadi. Denda akibat keterlambatan. Di sini di dalam syarat-syarat khusus kontrak juga membicarakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 seper-mil dari total harga kontrak atau harga bagian kontrak yang belum diserah terimakan apabila diterima serah terima pekerjaan secara parsial. Jadi ini yang menjadi ini Bapak Ibu ya, sering menjadi banyak pertanyaan. Yang namanya denda keterlambatan itu
sepermil dari total harga kontrak. Tapi apabila ada kontrak parsial, ada kontrak sebagian yang sudah terimakan terlebih dahulu, itu dari harga parsial tersebut. Tapi ketika tidak ada, dari total harga kontrak, bukan dari total harga yang belum dikerjakan. Misalnya pakainya 1 miliar, baru dikerjakan 800 juta, bukan dari 200 juta. Keterlambatan ini dendanya itu, tapi dari 1 miliar. Kecuali dalam item pekerjaan 1 miliar tersebut ada pekerjaan parsial. Misalnya membangun instalasi gawat darurat atau ruang operasi. Ketika ruang operasi tersebut sudah selesai, itu bisa langsung digunakan, tidak perlu lagi diselesaikan semua baru serah terima. Karena dia ada serah terima parsial. Tapi ada masa pemeliharaannya juga. Kemudian umur konstruksi dan pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan. Ini diisi dengan umur konstruksi dan lama pertanggungjawaban dimulai dari tanggal penyelesaian akhir pekerjaan. Jadi umur konstruksi dan pertanggungjawaban kegagalan bangunan. Kalau dalam Undang-Undang 2, yang namanya kegagalan bangunan itu adalah suatu keadaan terjadinya keruntuhan atau keadaan tidak berfungsinya suatu bangunan sejak serah terima akhir pekerjaan. Misalnya, ada bangunan gedung, sudah serah terima akhir, tapi pada waktu proses mau ditempati, itu gedungnya miring. Atau gedungnya runtuh. Nah itu tapi sudah sudah FHO. Nah itu dibicarakan berapa lama masa kegagalan bangun tersebut. Kalau masanya sebelum misalnya 10 tahun, sebelum 10 tahun tersebut gedungnya itu miring, tidak layak untuk ditempati, itu namanya kegagalan bangunan atau terjadi runtuh dengan gedung itu. Terjadi kegagalan bangunan. Siapa yang bertanggung jawab dengan kegagalan bangunan? Itu bisa penyedia, bisa pengguna, bisa penyedia kontraktor maupun konsultannya, bisa pengguna. Itu nanti ada tim kegagalan bangunan yang dibentuk oleh menteri untuk meneliti siapa yang paling bertanggung jawab dengan kegagalan bangunan tersebut. Kemudian ini tadi ada ketentuan tentang eskalasi penyesuaian harga. Ini untuk paket pekerjaan yang lebih dari 18 bulan. Ini untuk paket multi-years. Dan dilaksanakan penyesuaian harga itu 13 bulan, bulan ke-13 sejak kontrak itu ditandatangani. Nah, untuk pekerjaan adendum, misalnya pekerjaan adendum itu terjadi pada bulan ke-8 dari kontrak ditandatangani. Mulai dari bulan ke-8 sampai dengan bulan ke-13-nya. Baru bisa ada eskalasi harga untuk paket yang diadendumkan, item yang diadendumkan. Nah, ini. Ada ketentuan, penyesuaian harga hanya berlaku untuk kontrak harga satuan dan bagian pembayaran harga satuan pada kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Dihitung menggunakan rumus ini, HN, harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan, HO, harga satuan pada saat harga penawaran. A, koefisien tetap yang terdiri dari keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan overhead, maka itunya adalah 0,15, berarti 15% ketentuan overhead itu. BCD koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dan sebagainya. Penjumlahnya ABCD itu sampai dengan 1. Berarti 100%. BN, CNE itu indeks. Dimulai dari bulan ke-13. Indeks berapa kenaikannya? BO, CODO adalah indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawarannya. Indeks bulan penyampaian penawaran berapa? Indeks sekarang berapa? Berarti kenaikannya mungkin berapa? Misalnya indeks kemarin itu ini 0,1, indeksnya sekarang 0,15, berarti kenaikannya 5%. Gitu. Berarti harga barang tersebut naiknya cuma 5% dari indeks tersebut. Lalu rumusan lagi, bagi pekerjaan lamsan atau harga satuan timpang tidak mendapatkan penjualan harga. Jadi harga satuan timpang, harga yang melebihi 10% dari harga satuan. Yang ini harga penawaran yang melebihi harga penawaran yang melebihi 10% dari kesatuan. Misalnya harga satuan dari PPK itu pasangan batu bata itu misalnya 750 juta. Dia menawar 750.000 misalnya. Dia menawar 1 juta. Berarti kan di atas 10% dari 750.000. Nah, itu namanya harga satuan timpang. Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar dan sebagainya ditetapkan seperti contoh seperti berikut. Koefisien penyesuaian harga ditentukan oleh PPK berdasarkan analisis detail harga yang diperoleh berdasarkan engineer estimate dan dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BTS.
Jadi indeks harga itu BPS yang mengeluarkan, yang berhak. Seandainya tidak ada dari BPS, misalnya minyak, berarti Pertamina yang mengeluarkan apa? Ya, yang berhak Pertamina gitu. Yang berhak lembaga yang memang diatur berdasarkan aturan undang-undang selain BPS. Ini lagi tentang rumusan nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut. PN, nilai kontrak setelah dilakukan penjualan harga, HN, harga satuan setiap jenis komponen, dan volume pekerjaan. Lalu pembayaran penyusunan harga dilakukan oleh PPK apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. Jadi kalau penyedia sudah memenuhi menyediakan tagihan, mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. Dan PPK memeriksa tersebut, jangan sampai data-data tersebut mengada-ngada atau di markup. Nah, itu akan menjadi temuan. Kemudian tentang penyusuan harga tersebut, penyedia dapat mengajukan secara berkala selama-lamanya setiap 6 bulan. Selama-lamanya setiap 6 bulan, secara berkala. Gitu. Dari bulan ke-13 tersebut. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman kontrak konstruksi, syarat-syarat umum, dan syarat-syarat khusus kontrak. Saya kembalikan kepada host, kita kepada diskusi, Bapak.